Sedot. Oke, boys. Bab 2285, apakah itu semua secangkir tehnya? Aku tidak mengajarimu rumus formasi Tian Luo di Wang. Oke, kamu keluar dan temukan murid yang aku buang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Yu Zhen menyentuh bagian belakang kepalanya, penuh keraguan, bertanya, Fugui, apa yang akan kamu lakukan, Li? Fugui berkata sambil tersenyum, lakukan saja apa yang saya katakan, dan Anda akan tahu apa yang saya rencanakan nanti. Tidak mudah bagi Yu Zhen untuk menolaknya, setelah Li Fugui membuka kembali formasi. Segera Yu Zhen membawa masuk murid-murid Yuxuguan yang diusir oleh Li Fugui. Setelah Li Fugui bertukar tempat dengan pria ini, dengan senyuman tipis di sudut mulutnya, dia berkata kepada Ling Suzi dengan serius, "Ayah mertua, aku serahkan ini padamu dulu." Ling Suzi tersenyum percaya diri. "Jangan khawatir, aku akan memimpin para murid di sekte. Jagalah tempat ini dengan baik." Li Fugui mengangguk dan menyetujui dengan lembut. Sebelum berangkat, dia kemudian mengarahkan pandangannya pada Lu Ling'er lagi. Pikirkan sejenak, dia hanya berkata kepada Lu Ling'er, "Baiklah, karena kita akan keluar untuk berdiskusi, kamu juga bisa pergi bersamaku. Kita bisa bertemu dan berbicara dengan saudara-saudaraku. Jika kamu punya kebutuhan, tanyakan saja pada mereka. Tentu saja, jangan khawatir aku akan menyakitimu. Sebagai pribadi, aku, Li Fugui, tidak akan pernah melakukan satu hal di depan wajahku dan hal lain di belakangku. Juga, jangan bertindak sembarangan setelahnya, kamu keluar. Orang-orang di bawahku ini kamu memiliki temperamen yang buruk. Jika kamu membuat mereka marah, aku khawatir itu tidak akan berakhir baik bagimu." Lu Ling'er tidak takut. Dia berkata dengan serius di depan Li Fugui, "Jangan khawatir tentang ini. Aku, Lu Ling'er, tidak pernah takut ada orang yang menyakitiku. Sejak kamu mengatakan itu, bisakah kamu melepaskan aku dan mengatakan sesuatu kepada elf lain? Jika aku tidak pergi terlalu lama, itu tidak akan berakhir baik jika mereka mendapat masalah." Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ini yang terbaik." Setelah Lu Ling'er mengatur segalanya, dia mengikuti Li Fugui keluar kampus. Kembali ke kampus lagi. Begitu mereka bertiga berdiri diam, Hua Duo dan yang lainnya segera mengepung mereka. Saat Lu Ling'er muncul barusan, Hua Duo sudah merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Sekarang Li Fugui telah membawa Lu Ling'er keluar lagi. Hua Duo sudah berpikir bahwa sepertinya Li Fugui akan mendapat keberuntungan lagi. Tentu, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Dia dan semua orang baru saja berdiri teguh, dan sebelum dia dapat berbicara, Li Fugui memimpin dan tersenyum pada Hua Duo, pergi dan ambil beberapa pakaian dari mobil dan kenakan dulu padanya. Li Fugui memandang Tao Qianhe yang berdiri di satu sisi. "Taois Qianhe, Anda lebih mengenal kota Yanjing daripada kami. Saya melihat ada sebuah hotel di depan Anda. Anda dapat pergi dan memesan ruang konferensi mereka untuk kami. Ngomong-ngomong, ambilkan kami makanan, dan setelah dia mengganti pakaiannya, kami akan masuk ke dalam untuk berbicara." Pendeta Tao Qianhe mengangguk dengan cepat, lalu berbalik dan pergi. Saat Hua Duo mengajak Lu Ling'er berganti pakaian, Chang Qiong, Ibu Pertiwi, dan yang lainnya memandang dengan rasa ingin tahu ke arah Lu Ling'er yang telah pergi. "Fugui, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu mengeluarkan gadis kecil lagi?" Li Fugui tidak menyembunyikan apapun kali ini dan berkata terus terang kepada semua orang, "Sejujurnya, gadis ini bukanlah manusia biasa, dia adalah Raja Elf."
Chang Qiong terkejut dan buru-buru bertanya, "Apa, nak, bahkan elf bisa melakukan ini selesai?" Jelas, siapapun yang memahami dua kata, selesaikan, di mulut Chang Qiong tentu akan memahaminya. Li Fugui mendengar ini, dia tersenyum malu dan berkata, "Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu aku bahkan bisa berurusan dengan elf? Aku membawanya keluar kali ini karena aku ingin duduk bersamamu dan mendiskusikan sesuatu." Bertanya, "Katakan padaku dulu apa yang ingin kamu diskusikan." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu terburu-buru. Kita akan duduk bersama dan membicarakannya nanti." Ingin bicara lebih banyak, Ibu Pertiwi juga tidak berbuat banyak. Segera, Lu Ling'er mengenakan baju baru, ikuti Hua Duo dan berjalan menuju Li Fugui. Chang Qiong berdiri di samping Li Fugui. Melihat penampilan cantik Lu Ling'er saat ini, dia hanya bisa menghela nafas. "Anak laki-laki yang luar biasa, kamu benar-benar luar biasa. Gadis-gadis di sekitarmu lebih cantik dari satu sama lain. Kamu akan iri aku sampai mati." Li Fugui, hehe tersenyum dan berkata, "Siapa yang membuatmu terlihat begitu jelek?" Chang Qiong sepertinya telah terkena 10.000 poin. Matanya membelalak dan dia buru-buru bertanya, "Apa katamu? Kamu sebenarnya bilang aku jelek? Anak baik, kamu?" Sebelum Qian Qiong bisa menyelesaikannya, Li Fugui segera tersenyum padanya dan berkata, Oke, ayo kita cari tempat untuk membicarakan bisnis dulu. Jika kamu menginginkan seseorang yang lebih muda, aku akan membantumu menemukannya nanti." Chang Qiong melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Ya, cukup bagiku untuk memiliki bunga Marseille," kata Li Fugui gembira. Dia dengan lembut menepuk bahu Chang Qiong dan tersenyum padanya. "Haha, oke, kalau begitu mari kita selesaikan pekerjaan dan kembali menghabiskan waktu bersama Marseillemu." Sekelompok orang berjalan menuju hotel pada saat yang bersamaan. Hua Duo sengaja mengikuti Yu Zhen. Meskipun dia tahu ini bukan waktunya untuk cemburu. Setelah dia memiliki waktu luang, dia tetap merasa penasaran dan bertanya pada Yu Zhen dengan suara rendah, "Saudari Yu Zhen, bisakah kamu memberitahuku, apa yang gadis ini lakukan?" Bertanya, Yu Zhen berbisik, "Saya tidak yakin. Tapi saya mendengar dari Fugui bahwa dia sepertinya dipanggil Lu Ling'er, dan dia juga Raja Elf. Kali ini saya keluar dengan Fugui untuk mendiskusikan sesuatu dengan semua orang." Sekali lagi dia memperhatikan apa yang disebut Raja Elf di depannya. Meski gadis kecil itu terlihat memiliki aura-aura, tapi Hua Duo merasa gadis ini tampak menawan hatinya. "Kamu terlihat seperti goblin kecil pada pandangan pertama." Hah, Yu Zhen mendengar ini dan langsung memahami pikiran Hua Duo. Dia menutup mulutnya dan tertawa pelan. Duo, bukankah menurutmu Fugui dan dia masih bisa terjadi?" "Apa yang bisa terjadi? Kamu memesan?" Hua Duo berkata dengan percaya diri saat ini. "Jika kamu tidak percaya, lihat saja, cepat atau lambat dia akan naik ke tempat tidur Fugui." Yu Zhen mendengarkan. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir. Menurutku situasi ini pasti tidak akan terjadi." Meskipun Fugui menyukai wanita cantik, dia tetap sangat berhati-hati dalam berteman. Di permukaan, dia tampak seperti gadis kecil yang sederhana dan baik hati, tetapi ada pesona di hatinya. Berdasarkan pemahaman saya tentang Fugui, saya khawatir Fugui tidak akan menyetujui keinginan gadis ini untuk menjadi miliknya. Wanita. Kali ini, Hua Duo mencibir dan berkata, "Haha, Saudari Yu Zhen, sepertinya kamu masih belum memahami Fugui. Di mata Fugui, selama dia adalah wanita cantik, menawan atau polos, dia adalah secangkir tehnya. Jika kamu tidak percaya, kita bisa bertaruh." Yu Zhen bertanya,
Taruhan, apa yang kamu pertaruhkan? Huaduo menunjukkan seringai di bibirnya, dan berkata kepada Yuzen tanpa berpikir, bertaruh kita tidak bisa tidur dengan Fugui dalam waktu 1 bulan. Tidak menyentuh kekayaan selama sebulan, wajah Yuzen langsung memerah sampai ke akar lehernya. Dia berkata dengan malu, apa ini, Duo-duo, kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu telah menjadi seperti ini sekarang? Huaduo tampak percaya diri dan memandang Yuzen dengan sedikit bangga bersamaku atau tidak. Yuzen berpikir sejenak, lalu dia berkata kepada Huaduo, oke, ayo bertaruh, kalau begitu. Kita sudah sepakat bahwa jika Fugui dan Lu Linger berkumpul, aku tidak akan berhubungan dengan Fugui selama sebulan. Bersama Lu Linger, kamu tidak akan berhubungan dengan Fugui selama sebulan. Huaduo berkata dengan senyum percaya diri, tunggu saja dan kalah. 10 menit kemudian, ruang konferensi hotel 100 meter di seberang sekolah. Li Fugui dan Lu Linger duduk bersama, sedangkan Chang Qiong dan yang lainnya duduk di sisi kiri dan kanan. Setelah Li Fugui memperkenalkan identitas Lu Linger, dia berkata langsung pada intinya, duduk di sini hari ini. Saya terutama mendiskusikan beberapa hal dengan Anda. Sebelum membahas masalah tertentu, izinkan saya berbicara terlebih dahulu dengan Anda tentang situasi Jiu-Jiu Guiyijing. Menurut penyelidikanku, Jiu-Jiu Guiyijing sekarang ada di tubuh Lu Linger. Dan Lu Linger sekarang adalah Raja Peri dari keluarga Peri, penguasa dunia. Jika kamu ingin mendapatkannya 99 mengembalikan 1 cermin, kamu harus membunuh Lu Linger, lalu memasukkan 99 mengembalikan 1 cermin ke dalam tubuhku atau tubuh semua orang yang hadir. Tapi ada satu hal yang ingin kujelaskan kepada semua orang bahwa tidak peduli siapa yang mendapatkan cermin kembali 99, dia akan menjadi Raja Elf dan memerintah seluruh dunia Elf. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Lu Linger tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi terkejut di seluruh wajahnya. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya dan bertanya, Li Fugui, apa maksudmu? Apakah kamu mengajakku keluar karena kamu ingin mendiskusikannya dengan mereka? Bagaimana cara membunuhku? Li Fugui mengulurkan tangan, meraih pergelangan tangan Lu Linger, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, duduklah dulu. Dia melihat mata Li Fugui, meskipun Lu Linger merasa sedikit tidak nyaman. Namun pada akhirnya, dia memilih duduk di kursi terlebih dahulu. Chang Qiong dan yang lainnya yang hadir saling memandang. Saat ini, mereka tidak yakin jenis obat apa yang dibeli Li Fugui di labu tersebut. Semua orang saling memandang, hanya beberapa detik kemudian. Chang Qiong adalah orang pertama yang berbicara dan bertanya kepada Li Fugui dengan serius. Fugui, ucapkan semua yang ingin kamu katakan dalam 1 tarikan napas. Berhenti menyembunyikannya di depan kami. Kali ini dia langsung berdiri dan melanjutkan di depan semua orang. Tentu saja ada pilihan lain, yaitu kita membawa Lu Linger bersama kita, dan pada saat yang sama, melepaskan hampir 10.000 elf di Abyss of Bumi. Li Fugui baru saja mengatakan ini, senyuman di wajah Huaduo tiba-tiba berhenti. Dia berdiri dengan lancar, dia berkata dengan lantang, tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Fugui, jangan salah paham, aku tidak cemburu. Jika kamu menyukai Lu Linger, aku tidak akan mengatakan apapun jika kamu bersamanya. Tapi, jika Anda melepaskan hampir 10.000 elf, bukankah umat manusia akan berada dalam bencana? Lagi pula, umat manusia sudah bertahun-tahun tidak melihat elf, dan sekarang elf tiba-tiba muncul. Pernahkah Anda memikirkannya, dampaknya terhadap umat manusia? Selain itu, kita bahkan belum sepenuhnya menyelesaikan masalah dunia seni bela diri kuno.
apakah kamu berencana untuk mengangkat masalah elf ke hadapan kita lagi? Benar-benar tidak mengerti kenapa kamu melakukannya begitu tiba-tiba, untuk membuat keputusan seperti itu. Li Fugui menyembunyikan senyuman di wajahnya, memandang semua orang yang hadir dengan serius dan berkata terus terang, semuanya, kamu mungkin belum pernah ke sana, ke dalaman jurang maut. Tapi Duo-Duo, Yuzen dan Jenny akan pergi ke sana. Tapi kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Seperti apa penampilan kami saat kami keluar, tinggal di tempat yang cerah, hujan, dan wangi burung serta bunga. Lokasinya seharusnya bukan jurang bumi. Lagi pula, hanya ada kurang dari 10.000 elf di seluruh dunia saat ini. Jika kita mendapatkan cermin 99 Guyi dan menyegel para elf ini di jurang bumi, tanpa Raja Elf yang menjaga ketertiban, para elf akan saling membunuh, dan mungkin keturunan kita tidak akan bisa bertemu elf yang sebenarnya, pada titik ini. Li Fugui berhenti dan menghela nafas. Dia perlahan mendatangi Huaduo, lalu membungkuk dan berbisik kepada Huaduo, Duo-Duo, aku tahu apa yang kamu khawatirkan sekarang. Kamu hanya takut setelah para elf dilepaskan, mereka akan menyakiti orang-orang. Juga di sini, dan aku tidak takut dia akan mendengar pikiranku. Ada sebuah tempat jauh di pegunungan desa Xiaoxi bernama Tiewawa. Bentuknya seperti periuk besi besar dan luasnya hampir 1000 hektar. Daerah sekitar Tiewawa ditumbuhi pepohonan yang rimbun dan rerumputan yang subur, serta terdapat mata air di tengahnya, yang hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Awalnya, saya berencana mengembangkan tempat ini menjadi resort. Tapi seperti yang Anda tahu, perkembangan desa Xiaoxi berangsur-angsur berubah, kehilangan kendali. Jadi belum ada yang peduli dengan tempat ini. Aku tidak ingin bertemu begitu banyak elf kali ini. Menurutku tidak apa-apa, kita bisa membawa hampir 10.000 elf ini ke desa Xiaoxi dan menempatkan mereka di sana, Taiguowa. Jika kamu benar-benar khawatir mereka akan melarikan diri dari Tiguowa dan membahayakan umat manusia, bukankah kita masih memiliki perisai Taiksu di tangan kita? Saya pikir karena perisai Taiksu dapat digunakan di jurang bumi, maka itu juga dapat digunakan di jurang bumi. Jika kita menggunakan Taiguowa, tidak bisakah kita menyegel kembali para elf ini di Taiguowa? Meskipun Huaduo merasa perkataan Li Fugui masuk akal, tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Setelah menarik napas dalam-dalam, Huaduo berkata terus terang kepada Li Fugui, Fugui, meskipun metode yang kamu sebutkan kedengarannya mungkin, masalahnya adalah jurang bumi sangat tersembunyi. Jika kita secara tidak sengaja memecahkannya saat mencari senjata ajaib, tidak ada yang akan melakukannya tahu bahwa ada hal seperti itu dalam 100 tahun. Sebuah tempat. Tetapi Tiegoa yang Anda sebutkan berada jauh di dalam pegunungan desa Xiaoxi. Jika seseorang menemukannya atau membobolnya, bukankah itu akan menjadi bencana? Dan kamu juga tahu, Tai, perisai virtual hanya bisa menyegel orang di dalam, tapi tidak bisa menyegel orang di luar. Jika ada orang di luar yang ingin masuk, mereka masih bisa masuk. Li Fugui tersenyum padanya dan berkata, Duo-Duo, sepertinya kamu terlalu khawatir. Izinkan saya bertanya, karena kamu bilang Tiegowa mudah ditemukan dan kamu sudah mengikutiku begitu lama. Tahukah kamu itu di desa Xiaoxi? Apakah ada tempat seperti itu? Bersambung.